Aku bukan, ada soundtracknya kan. Manusia baja. Suparman yang senior siapa aja? Mas Ayu Clara. Terus? Bapak apa? Bapak sendiri. Bapak sendiri. Malah banyak belajar hubungan interaksi antara bapak dan ibu, bapak dan anak itu dari sinetron itu. Iya. Karena sehari-hari kurang komunikasi. Iya. Nah, ketika ada sinetron itu malah jadi deket. Suparman mau nikah terus nggak bilang-bilang. Awalnya tuh lo mau nikah emang pengen nggak bilang, cuma karena Bukan momen pengen itu. nggak bilang, susah bilang gitu. Susah. Oh iya, susah. Dan Berat, kalau terus berlanjut, kemungkinan aja bisa nggak bilang Bisa nggak apa-apa. bilang. Soalnya kan sehari-hari jarang ngobrol. Oke, kita sambut Kang Epi Kusnanda. Damar Johnson. Tiba-tiba Damar Rizal Marzuki. Tadi dulu, nama Marzuki dari Taman Ismail Marzuki ya? kebetulan Karena sih. dia lahirnya di tim, ya bener Mas? Lahirnya di Garut. Oh, di Garut. Gatel dong. Cuman orang tua waktu itu, baru dapat apa ya? Dapat pencerahan lah di Taman Ismail Marzuki. Oh begitu. Damar itu kan sebenarnya lampu. Oh iya, damar itu kapan bahasa lama tuh. Lampu. Di KBBI damar artinya lampu. Bener, serius gua. Serius ini lu lihat gua serius. Jadi ada lampu kecil di tim. berawal dari Taman Ismail Marzuki gitu. Oh gitu. Yang dimana lu juga dengar pertama kali bisa jalan di situ ya? Iya. Waktu umur 1 tahun belajar melangkah di teater luwes. Oh gitu. Jadi lu pertama kali jalan aja langsung di teater tuh ya. Dia mau cikal bakal teater. Langsung berlenggak-lenggok ya? Iya. Jadi Damar ini salah seorang aktor. Nah, dan dia anaknya siapa ya? Epi Kusnanda. Gokil. Mungkin teman-teman tahu ya. Aktor senior. Itu dia, aktor senior udah ada pelalang di TV-TV. Segala macam. Standar itu dia. Terakhir Doi main di sinetron Superman Reborn. Oke. Bapaknya dulu main di apa namanya? The Adventure of Superman. Adventures Sinetron of juga, Superman. sinetron. Superman apa Superman sih? Superman. Kan? Superman. Kenapa Superman namanya, Mar? Sebetulnya ya apa ya? Emang cerita tentang superhero, tentang pahlawan, superhero lokal. Iya. Yaitu sebenarnya adaptasi atau terinspirasi dari Superman gitu. Kan nama-nama Indonesia ada Suparman. Superman, Agus, Asep, ada juga tuh. Nama-nama Sunda. orang Sunda itu Suparman ada gitu. Makanya wah ini ketika mungkin penciptanya apa sutradaranya, pengarang Saudaranya siapa sih saudaranya sih? Om Aris Nugraha. Oh, Aris Nugraha. Iya. Ya, mungkin ketika ngedenger Superman, oh di Sunda ada Suparman. Sinetron Superman Reborn ini nerusin dari ceritanya dulu Superman Adventure bokap lo, atau emang ini ceritanya kreat dari awal lagi nih Mar sebenarnya? Bukan meneruskan, emang bikin ulang. Oh, bikin ulang. Karena Reborn juga ya. Kalau waktu itu kan The Adventure Suparman di Lebak Bulus. Ininya latarnya supir bajai. Nah, ini dibuat di kampung, emang latar belakang tokohnya emang orang Garut. Waktu dulu juga The Adventure of Superman emang tokoh si Superman itu emang orang Garut. Cuman ini dibikin langsung setnya di Garut, semuanya di Garut dan jadi supir apa? Tukang ojek kampung. Ojek pangkalan. Ojek kampung yang disuruh-suruh lah, yang pelanggannya cuman 2 orang, cuman langganan gitu. Mar, dari lu sendiri lu tuh anak berapa? Anak kedua. Anak lu dari kedua. Yang dimana kakak lu juga berada di dalam lingkungan ini ya? Oh. Karena kalau lu kan tadi kan bilang pengennya lu bener-bener hidup dan berkembang di Taman Ismail Marzuki ya? Iya. Nah kalau kakak lu sendiri? Kayaknya pengennya juga di situ. Tapi lu yang malah ngikutin ini ya? Cuman apa ya, punya jalan sendiri lah. Oke. Masing-masing. Kalau jalan lu, kenapa lu bisa terjun nih? Yang akhirnya mengikuti darahnya bokap gitu. Sebetulnya nggak pengen ngikutin ini. Pengennya apa dulu? Dulu banyak pengennya. Cuman apa ya? Cerita dari awal lah ya. Tapi nggak usah panjang-panjang lah. Dari lembaran baru lah. Dari lembaran baru. Makanya kenapa dari lahir? Kan tadi kenapa ada Marzukinya ya? Tadi udah dijelasin. Iya. Ini berawal dari mungkin orang tua mulai dapat terbuka rezekinya ketika beraktivitas berproses di Taman Ismail Marzuki. Tahun berapa tuh? Di IKJ tahun 89 sampai 89. ya. Saya lahir 92. Mungkin di berarti, situ. bokap IKJ ya? Dulu masih apa? IKJ LPKJ? teater, masih LPKJ. LPKJ? Pokoknya dari kecil makanya sampai bisa
pertama kali jalan kaki aja di pelataran Teater Luwes, di lobi Teater Luwes IKJ. Tapi sekolah akhirnya di Garut tuh, mulai SD, SMP, SMA. Cuman setiap liburan kan selalu diajak jalan-jalan ke IKJ. Jadi yang kebayang itu, wah nanti bakal di IKJ kayaknya nih. Gitu. Seniman aja yang dulu ya. Udah kebentuk. Cuman nggak tahu, dan sebenarnya paling dihindari itu masuk teater justru. Kenapa, Mar? Pemalu orangnya. Nggak bisa, malu berinteraksi sama orang. Malu ngobrol sama siapa aja yang ada di sekitar. Jadi apalagi teater kan aktor itu ngomong terus di depan umum, ditonton banyak orang. Nah, itu satu-satunya skill yang yang nggak punya, yang nggak bakalan, yang kayaknya nggak bakalan bisa sampai ke sana gitu. Makanya mainnya waktu itu sama anak seni rupa waktu kecil tuh. Jadi belajar gambar, ngeliatin orang nyablon di kaos. Tuh mainnya sama senior seni rupa yang Damar sini dikasih kaos sama anak seni rupa. Terus tapi masuk SMP mau jadi fotografer, mau jadi sinematografer sebetulnya. Dimodalin sama bapak itu kamera manual Nikon FM2 kalau nggak salah, manual ya. Nah, 3 tahun belajar itu sampai moto-moto nikahan di Garut. Tapi tiba-tiba mahal masuk FFTV IKJ. Mahal ya? Takut takut tersendat di masalah administrasi. Takutnya. Kan lu bisa sambil kerja tuh, biasanya kan anak film pada kerja. Nggak kepikiran ya? Pokoknya mau kuliah aja dulu, nggak tahu uang dari mana. Masih dibayar. Takutnya terlalu mengandalkan orang tua. Nggak enak ya? Beban jadinya. Malah kayak minta-minta nantinya bayar semester. Wah udah kuliah nggak enak gitu. Nah akhirnya milih fakultas, dibisikin yang murah aja, fakultas ini pertunjukan gitu. Paling murah tuh? Paling murah di antara 3 fakultas itu. Nah masuk teater IKJ semester 1, ya baru beberapa pertemuan udah dibongkar lah proses-proses latihan jadi aktor. Ya udah pede gitu aja sendirinya. Udah bisa ngobrol, bersosialisasi. Kayaknya kan teman-teman semua juga bisa gitu ya nggak? Asah skillnya, kemudian nanti bisa apa bener yang tadinya tidak bisa jadi bisa kan? Tapi emang ya lo yakin, misalnya kan kebanyakan stigmanya gini nih, ketika lo udah ngerasa kayak gue mau jadi aktor atau enggak pekerja kreatif, khususnya kerja kreatif lah ya. Emang kira-kira ada duitnya? Emang ada duitnya, Mar? Nah iya, sebetulnya. Nah iya. Jadi gue mau ngasih tahu gaji gue. Kasih tahu. Kembang nih. Iya sebenarnya mau kalau berproses mau milih apapun sebenarnya bisa aja nggak jadi apa-apa kan ya. Iya betul. Mau awalnya milih ini. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya. Jadi kalau nggak yakin, soalnya sempat juga nggak yakin, kayaknya nggak tahu ini bisa ini nggak ya, bisa hidup nggak ya sama ini. Cuman ya sampai sekarang maksudnya nggak kekurangan gitu, maksudnya nggak sampai, maksudnya selalu diberi kecukupan dari skill yang dipunya, dikasih modal ini, coba senang-senang aja sama apa yang kita punya, maksudnya lakuin dengan senang. Nanti juga kalau fokus gitu, konsisten ngejalaninnya, ada-ada aja. Intinya sebenarnya ada satu kata, tulus. Aduh. Iya enggak. Karena setiap kali lu ngelakuin sesuatu ketika lu tulus, gua langsung ngebayang penyanyi langsung pas lu tulus. Gajah ya. Itu iya. Bukan gajahnya ya. Hati-hati di jalan. Sebenarnya ketika lu tulus gitu ya. Tulus dan sebenarnya ada satu kata lagi nih, ya enggak sih? Minat. Nah, ketika lu punya minat, kira gue akan menjadi sebuah kata yang spektakuler. Enggak serius, enggak. Tapi ketika lo punya minat, nih, karena lu berarti contoh Damar kan pada saat mau masuk ke tadi dunia musik kan, oke gue nggak minat di sini nih. Iya, berarti udah nggak jadi apa-apa. Tapi ketika dia punya minat ini karena mempengaruhi. Mempengaruhi sekali gitu. Jadi orang yang tadinya nggak bisa ngomong, nggak mau ngomong, ketika dia punya minat, ya kan, itu bisa ngerubah segalanya. Akhirnya jadi gitu. Kalau dia udah nggak punya minat, cuma pengen ikut-ikutan doang, nggak jadi apa-apa juga. Nggak, lu juga ini kan ngajar. Maksudnya di luar dosen, lu ngajar juga di beberapa tempat nih. Ya kan. Bisa nggak lu ajarin teman gue nih? Casting dulu, gagal mulu kan? Betul, itu dia. Iya. Gue dulu seumur umur, ya kan, pengen casting, tawaran mulu, karena kan secara postur lumayan lah ya, nggak jelek-jelek banget. Tapi karena gue tanggung ya Pak ya, jadi kayak itu juga gagal mulu deh. Gagal terus. Emang apa Mar kira-kira yang harus diajarin sih? Mesti basic untuk semua teman-teman kita yang ada di sini kan, untuk dia bisa punya basic acting. Karena banyak nih menurut gue
acting ini bisa masuk ke beberapa bidang, bahkan semua bidang gitu betul, ya sih. Betul. Bahkan sekarang nih, zaman sekarang dakwah aja bisa pakai acting juga. Kan ada seri-seri yang isinya tentang religi, tentang agama, dakwah itu juga penting juga maksudnya. Siapapun harus bisa berakting gitu. Tinggal kita milih mana acting yang baik, mana acting yang kurang baik gitu kan. Kita pengen acting yang baik gitu. Kira-kira kan belajar acting itu belajar kita mengekspresikan sesuatu gitu. Maksudnya ekspresikan diri. Modal tubuh kita, apa yang perasaan kita, tubuh, suara kita, gimana caranya diproyeksikan ke penonton gitu. Jadi orang-orang yang mungkin nggak belajar kan nggak sadar, padahal kita sehari-hari udah ngelakuin itu. Sehari-hari jalan, sehari-hari marah, sedih ya kan. Cuman kan nggak udah berlalu begitu aja. Di acting itu mengingat apa ya, menyadarkan kembali apa yang pernah kita rasain ini. Nah jadi kalau casting ya paling penting sebetulnya kenapa galau lolos mungkin nggak pernah evaluasi apa kurangnya ya. Jadi apa kurang bisa acting nih, atau sesederhananya casting itu udah dilihat, casting director itu udah ngelihat dari cara kita masuk pertama perkenalan, dari perkenalan aja udah kelihatan kita ini siap atau enggak. Yang diperhatiin ya paling ini ya, artikulasi kejelasan suara sama sikap tubuh. Gestur berarti. Iya, gestur. Yang mungkin kadang-kadang ada, halo perkenalkan nama saya. Nah, itu terlalu lebay misalkan. Baru ketus. Enggak fokus. Jalan muter-muter. Bukan deh. Ini emang agak gini ya konsepnya di tosok kita ya. Agak turun terus ini nih. Lu kegedean. Tapi Mar, maksud gua kan kayak mungkin teman-teman yang harus, tadi lu bilang harus introspeksi ngeliat gitu ya. Iya. Nah itu dari lu sendiri berarti latihan basicnya tuh apa aja yang harus dilakukan? Misalkan menyadari. Kalau lu kan ada istilahnya ada gurunya gitu ya. Ada seniornya yang mengarahkan lu gitu. Kalau misalkan kayak teman-teman, aduh gue tuh sebenarnya punya potensi nih untuk gue menjadi seorang actor. Atau enggak ini deh jadi host misalkan. Nah, gue kira-kira apa sih yang paling basic? Sebenarnya ada sih. 3 tips deh, 3 tips. Iya. Cepat aja 3 tips. Apa yang harus lo lakuin seorang talent? Pertama sebetulnya jangan malu ya. Yang kedua jangan menolak. Yang ketiga jangan sombong gitu. Wih, menarik sekali 3 tipsnya. Cukup ya 3 tipsnya ya. Soalnya apa ya? Intinya aktor itu melakukan. Oh iya. Jadi kalau ada 3 sikap itu di dalam diri kita, itu hal-hal yang bikin kita nggak mencoba itu. Malu, enggak. Duluan aja, duluan. Iya. Terus menolak, dikasih suruh diminta buat coba ekspresikan bahagia. Oh nggak pernah bahagia seumur hidup. Nah, kan udah menolak duluan. Udah mau bikin barrier dia. Tahu nggak barrier? Itu. Palang. Terus yang ketiga, ketika kita sombong kan, coba acting sedih, udah bisa. Jadi nggak bisa nyoba. Gitu ya. Gampang, aman gitu kan. Nah, seperti di acara kita nih, YCC. Kita setiap segmen tuh selalu ada yang namanya bahas berita. Lo update banget orangnya kan? Update lumayan. Update banget harus pasti. Update Scroll ke IG, TikTok lah. Gitu. Pasti ya. Zaman sekarang lagi ya, apalagi kan digital tuh marak sekali. Gue pengen ngasih lihat ke lo juga nih, sama Damar ya. Ada 3 berita menarik. Menarik nih. Tadi kan ada 3 tips acting. Ini 3 berita menarik. Coba dong, tampilin beritanya. Desainer grafis di Bantul. Bantul daerah mana? Jawa. Gimana baca ini? Tewas di kamar kos. Tewas di kamar kos, diduga sering begadang dan ngopi. Kopinya salah nih. Innalillahi wa inna ilaihi. Harusnya kopinya sagale kan, biar nggak ada. Nggak boleh. Masuk nih ntar. Salah nih ngopinya nih. Salah. Kenapa harus desainer grafis gitu ya, spesifik banget ya maksudnya? Karena itu yang biasanya lot kerjaannya banyak mungkin. Iya kan? Itu dia. Coba ada. Sebenarnya banyak juga kan yang begadang dan ngopi gitu. Kan Abang Roma juga udah bilang begadang jangan begadang. Ngopi boleh. Ngopi boleh, begadangnya nggak boleh. Coba buka satu ini dong, satu komen dari. Baca. Aduh. Bacaannya apa ya? Ayo kantor-kantor, bos-bos agensi, kalau mau assign tolong yang manusiawi, jangan jumlah workload-nya. Bisa jadi ada orang yang mengiyakan aja dan takut bilang kalau kerjaannya kebanyakan, jadi kenapa pressure terus. Nah tuh. Sebetulnya mungkin apa ya? Banyak. Mungkin yang dikata bos itu mungkin nggak tahu proses gitu ya, proses berkesenian. Jadi dikira bikin itu ya tinggal gini aja.
Kan cuma gini doang ya? Padahal kan buat bos agency. Padahal kan ketika proses bikin gini perlu mikir, perlu nyantai, justru perlu ngopi gitu ya, bisa jadi ya. Jadi nggak bisa instan gitu, walaupun udah dikasih tinggal gini doang, atau suruh belajar AI aja bikin sendiri. Oh iya, misalnya dia nggak pakai AI. Sekarang banget ya. Kan ada AI kan? Ya udah tinggal ngetik jadi kan biasa ada yang gitu. Ketik AI jadi gitu. Semua tuh nggak instan, cuman kopinya mungkin instan. Mungkin kopinya salah. Kopinya instan, jadi makanya bikin nggak juga sih. Karena begadang ini, karena nggak tidur. Mungkin bisa tidur. Mungkin nggak tidurnya ini berapa hari gitu. Iya, bisa 2 hari 3 hari kan nggak tidur kan. Dari SD dia nggak tidur mungkin. Betul. Ya intinya inilah. Berikutnya. Gua ada lagi satu berita berikutnya nih. Tapi berbicara. Katanya 3. Iya 3 berarti. Satu lagi. Nah, bandara di Paris sediakan gratis untuk penumpang yang sedang tunggu flight. Apaan gratis? PS5. Oh, PS5. Itu loh. Oh iya. Keren loh. Biasa aja nggak sih? Ini biasa aja, cuman apa ya, takutnya ini ketinggalan pesawat nantinya. Keasikan main. Kalau misalnya ada yang ribut gimana? Misalkan wah ini lagi injury time bentar pilot. Iya. Lagi ada penalti. Oh, coba baca satu komen. Nah, tuh dia tuh komen berikutnya. Ya Tuhan, berikan hamba rezeki yang berlimpah. Biar kumpulin uang pergi ke Paris biar bisa main PS5. Gila. Lu kan tinggal dateng doang ke rental. Ngapain jauh? Ke rental PS kan ada, rental PS5. Habis sama ongkos ke Paris. Iya, kalau lu nggak punya duit, minta rezeki, soalnya minta rezeki PS5-nya. Iya, sama kalau dia nggak punya duit kan bisa ngajak temennya. Paling berapa sih PS5 sekarang? Cewanya? Sewa. Sejam goceng kali ya? Ceban kali Enggak ya? lah, 10.000. 10.000. Nah tuh. Nggak tahu, belum. Nggak perlu jauh-jauh ke Paris. Nggak usah. Berita berikutnya nih. Lo harus lihat lagi nih. Oke, berita berikutnya. Pengen bercanda aja itu. Belum dicari. Ya, oke. Gue baca ya. Salut! Demi anaknya duduk paling depan, orang tua ikat meja dan kursi di kelas. Maksudnya? Itu gimana sih? Gini bacanya nih, salut. Itu panjang gitu. Oh iya, ya. Salut. Demi anaknya duduk paling depan, orang tua ikat meja dan kursi di kelas. Kan bukan diikat anaknya, ikatnya kursi sama meja. Karena ini budayanya di mana nih? Luar apa di orang sini? tua ikat meja dan kursi di kelas, maksudnya ikat buat apa? Pidato kampung, jadi dia tuh kan udah mulai masuk sekolah kan, jadi supaya anaknya duduk di depan biar nggak rebutan gitu. Orang tua itu datang pagi-pagi, terus ngecupin gitu loh kayak maksudnya tuh ditaliin ini buat anak gue gitu. Zaman dulu gua rebutan paling belakang. Justru ini anaknya belum tentu mau di depan ini. Iya. Pengen di belakang. Dulu SMA duduknya di mana? Di tengah. Ganti-gantian kan, setiap hari mundur gitu. Oh, rolling ya. Iya. Rolling kalau gua dulu meja gua udah belakang tuh sendiri. Gua nggak mau sama orang lain gua. Ranking gua di depan. Asik. Coba kita baca komennya, tadi ada komen. Menarik tuh. Yang mana? Dua-duanya yang Nah, oke. Anaknya malah pengen duduk di belakang. Anaknya malah pengen duduk di belakang biar bisa ngobrol. Asik. Iya pasti dong, ya kan? Banget. Karena sekolah terbaik di dalam sekolah itu adalah sosialisasi. Betul. Iya nggak sih? Bener. Iya, beneran loh. H2SO4 juga gak kepake. Iya. Kan? Kepakainya. Coba sekarang lo rumus Pitagoras. Emang lo hafal? Apa? Coba. Itu yang itu ya. Lagi nih, dari SD sampai kuliah selalu di bangku paling belakang, paling nyaman. Nah, iya bener lah. Kalau dari bangku paling belakang nih bisa di helikopter view. Bener, kita melihat jadi keadaan-keadaan ya. Bener. Lihat teman depannya kayak gimana. Makanya kenapa kadang ketua kelas ya nggak? Ketua kelas tuh duduknya di paling belakang. Kagak. Karena emang iya. Ketua kelas gue di depan. Justru paling depan ketua kelas. Nggak salah aja. Nah, Mar, kita balik lagi nih, Mar. Kalau misalnya gua ngomongin dulu waktu belum era digital, ya pasti media televisi, media film bioskop nih, itu udah paling jadi primadona dong. Ya. Walaupun sekarang juga nggak untuk kemungkinan. Maksud gue sekarang kan muncul banyak nih media-media kayak Instagram, TikTok, Short, YouTube dan lain-lainnya. Dan itu menurut gue itu bisa jadi media independen nggak sih buat orang-orang yang pengen berkarya. Tapi kalau menurut gue ada satu hal yang ini pemikiran gue nih. Apa tuh? Secara pemikiran. Ini mas gue pemikiran gue gini loh, kan media-media ini kan banyak nih, tapi banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan
media tersebut gitu loh. Akhirnya karena dia nggak punya skill dan nggak mau belajar, akhirnya bikin kontennya mandi lumpur, ya kan, makan rumput, apa segala macam. Atau malah gitu. ngeprank yang maksud gua, sorry banget ya, gua kalau ngeliat dari segi seni nih Mar ya, maksud gua kayak gila lu nggak mau mencoba apa nih, belum belajar acting kayak atau gimana? Lo sudut pandang lu ngeliat itu gimana sih Mar? Dan kira-kira masih bisa kan orang-orang untuk belajar acting yang lebih berfaedah gitu dibanding lu cuma mandi lumpur, makan rumput, makan tanah kayak gitu doang. Blok-blokin muka. Iya. Oke. Apa ya, kalau media sosial sebetulnya kan nggak diciptain khusus buat kesenian juga ya, maksudnya bebas gitu orang-orang. Jadi nggak tahu ini salah gunakan atau apa. Mungkin karena orang itu sebebas mungkin bisa nge-share, bisa berbagi aktivitasnya atau apapun lah. Dan ujung-ujung mereka dapat uang, akhirnya ya oh ternyata kayak gini bisa dapat uang ya. Jadi bingung susah kalau mau ngarahin orang buat yuk berkesenian biar nggak kayak gitu. Apa sih? Maksudnya tiba-tiba misalkan mau ngajarin acting ke orang yang mandi lumpur. Nah, ya nggak juga ya. Iya, misalkan ketika udah belajar acting dia tetap kreativitasnya mentok di mandi lumpur bisa. Kalau udah misalkan udah banyak dapat uang dari situ. Jadi ya solusinya bukan solusi sih. Si mandi lumpur banyak uang dapat ya? Ya gak tahu. Dapat saweran lah, dapat saweran seenggaknya. Berarti kita coba aja kali ya, biar tahu dapat uangnya banyak apa enggak. Berarti kan itu pencariannya akhirnya dapat di situ tuh, yang lain ikut-ikutan gitu. Mungkin pertama kalinya nggak sengaja atau apa tiba-tiba berawal dari kasihan. Disawer dikasih apa tiba-tibanya kayak gitu dapat uang ya, akhirnya niru cara dapat uang. Mungkin sama aja kayak minta-minta di perempatan jalan. Jadinya gitu ya, sama kayak gitu, cuman ya di era sekarang bisa aja kayak gitu. Tapi sebenarnya dengan banyaknya media sekarang ini kan itu juga bisa menjadi pengasahan ya. Iya, justru harus orang-orang yang pengen berakting, gue belajar dari sini dulu deh. Makanya karena susah ya dapat kreatif itu sulit gitu. Belajar itu juga nggak banyak orang yang minat, jadi makanya dikit juga konten-konten yang istilahnya berfaedah. Jadi ya udahlah, daripada mikirin banyak banget yang nggak berfaedah, ya sadar dari kitanya aja sama lingkungan kita, mungkin yuk bikin konten yang berfaedah, bikin konten yang bermanfaat buat sekitar. Yang namanya dunia acting itu kan juga butuh pasti ada community-nya kan. Nah penting ini sebenarnya, aktor itu yang paling penting itu bukannya kita udah berperan jadi siapa, justru proses actingnya itu, proses latihannya yang bikin kita jadi aktor. Jadi bukannya udah jadi Suparman berarti udah aktor, enggak, justru sebelum jadi Suparman dan setelah jadi Suparman itu apa yang bakal terus dilakuin, yang terus diulang, dan soalnya ketika udah nggak berproses hilang kalau nggak diasah dan kalau nggak dilatih. Misalkan kuliah nih 4 tahun tiap hari baca naskah gini, udah nggak ada kuliah, bebas, nggak ada yang dilatih dan bisa aja hilang tuh dalam misalkan sebulan nggak latihan, apa yang dipelajarin selama bertahun-tahun itu bisa aja jadi kaku lagi, betul. Makanya perlu ada komunitas buat ngumpul yuk latihan bareng. Dan misalkan kalau ada kursus acting cuman beberapa pertemuan, ya itu nggak ngejamin orang bisa acting sebetulnya. Yang paling penting itu dalam beberapa pertemuan itu kita menyerap gimana lah cara belajar atau cara hidup jadi seorang aktor, apa aja yang direspon, nah itu bakal bisa selamanya bisa berproses, bisa berkembang ya. Coba dong, Suparman, actingnya. Ciri khasnya Suparman Reborn ini apa sih? Sebetulnya dari tadi juga ini gestur-gestur Suparman yang dipakai. Oh gitu. Cara duduk gini, ketika ngelihat gini. Kenapa dia nggak bisa diem dia? Karena selalu respon setiap apa yang terjadi gitu. Misalkan ngelihat ada kejadian lagi disuruh beli telur misalkan ya. Terus ngelihat ada jambret, maling, terus tiba-tiba disamperin. Kemana? Nah langsung tuh respon. Respon. Terus kalau bilang marah, kebanyakan aksinya itu lari. Oh lari, jadi, karena dia lari cepet ya? Lari, nggak cepet. Oh nggak cepet. Cuman selalu kekejar lah. Kan pakai motor Astrea,
Jeng, aku bukan, ada soundtracknya kan. Manusia baja, turun tak, nangkep, lepasin baju. Ada gitu tuh. Nah, oh gitu. Dapat apa itu? Kembaliin dompetnya. Gak kapok-kapok, nah gitu deh. Boleh. Iya, itu kalau nggak dilatih jadi kaku pasti. Jadi kaku kayak setengah-setengah ngeluarinnya, gue tadi kan langsung full. Yoi, betul banget. Keluar semua. Seperti apa yang udah gue siapin. Video. Apa ya? Ada Seperti apa yang udah gue siapin nih. Banyak orang-orang di luar sana di sosial media, dia punya kemampuan acting yang luar biasa. Ya nggak? Kita contoh dulu Mar ya, kita kasih komentar dulu. Oh, komentar. Komentar lagi. Oh iya, siap. Ini ada tukang jualan yang punya S3 marketing. Neng donat, Neng. Bang, abang mau donat? Donat, Bang. Iya, Bang. Alhamdulillahirobbilalamin. Bang, tinggal 2. Tadi ibu-ibu pakai piring sih Bang 3 kali. Jadi tinggal 2. Berapa nih Bang? Sama abang mah nggak apa-apa dah goceng 2. Ibu tadi mah pakai piring 4 ceban. Oh iya. Murahan saya dong ya Bang? Iya. Oh baik benernya Bang. Ini Bang saya siapin Bang. Iya. Ada Pak Ustadz datang. Udah lama Bang? Udah lama Bang saya nuntun sepeda di jalan yang benar. Alhamdulillah. Ini donat kenapa bolong tengahnya Bang? Sengaja Bang dibolongin biar kelihatannya rapi. Kalau nggak dibolongin mah misro loh Bang. Sama comro. Misro comro kalau nggak bolong. Bener. Itu roti tawar mah kagak manis abang mau. Berapa harganya Bang? Kalau sama ibu tadi ngambil 2 18, sama abang mah nggak apa-apa dah 1 9. Itu. Ya. Ini roti tawar. Ya. Nah, kalau 5.000 boleh nggak? Boleh Bang, 5 ribuan 2, nanti saya kasih 2 ribuan 1. Oh jadi 8.000 juga dong? Iya. Katanya roti tawar, kenapa nggak boleh ditawar Bang? Ganti nama aja kali Bang, roti pas. Roti pas ya? Oh, ya udah karena Pas aja Bang ya? roti pas jadi ngambil 1 aja nih Bang. Baik, pas dulu bos. Gimana menurut lu Mar? Ini kalau dia nggak punya kemampuan acting, ya kan? Acting dan ini Komunikasi yang bagus. Komunikasi. Dia nggak bisa menjelaskan kepada orang awam seperti itu dong. Dan banyak respon langsung. Iya. Respon Itu secara- bagian dari acting bukan menurut lo? Ya. Ya bagian dari acting, maksudnya Bagian acting, dia kan? pasti latihan. Benar. Dia Benar. mungkin dulu waktu dia mungkin apa ya, jualan donat dari umur 10 tahun mungkin ya. Iya. Mungkin punya proses sampai umur segini apa lagi ya biar laku, biar menarik, biar apa. Dia punya proses latihan. Proses latihan. Walaupun Dari- secara nggak sadar lah ya. Benar. Proses ngelihat ini kayaknya harus bikin kok apa ya candaan-candaan sedikit lah. Tapi dia udah lama loh menuntun sepeda di jalan yang benar tadi. Apa iya apa benar. tadi sepeda di jalan yang benar. Oh, menuntun sepeda di jalan yang benar. Coba buka komen. Iya, ada. Satu komennya. Satu komen. Hebatnya dia nggak kehabisan jawaban, ada aja nyautnya. Nah, itu. Iya, yang paling penting. kan. Karena berproses. Bener. Jauh dari kapan tahu tuh. Iya, nyambung terus nggak Nyambung mikir. terus. Ya maksudnya Ada aja jawabannya. Iya, betul. Ada. Jadi kan kayak tadi roti tawar. Iya, roti dia bilang pas aja. Ada nama aja. itu roti kalau pas. diajak talk show itu pasti nggak Ada beres-beres. aja. Nggak beres-beres ada aja. Kita tuh. panggil aja Pak. Kita panggil kan donat. Ada. Enggak lah, nggak ada. Gua ada lagi nih. Ini actingnya natural banget nih. Oke. Ini actingnya natural banget. Natural ya nggak? Nih. Ini ada salah satu inilah materi kuliah, Oh iya, was dulu. materi olah rasa gitu. Olah rasa kan sebenarnya gimana seluruh indera kita itu dapat kepekaan lah. Apa, membangun kepekaan seluruh indera dari 5 indera ini. Itu latihannya itu. Oh bener-bener ngerasain dari Tapi buah-buah imajinasi itu ya? ini jeruknya. Jadi gimana? Jadi nggak bohong lah setiap apa yang dilakuin misalkan. Gitu. Bukan air putih kan kalau seperti Iya. itu Benar, reaksinya. benar, Nah itu tuh benar. mengingat Kopi itu ya. mengingat kembali rasanya, terus dirasakan, terus diekspresikan saat ini gitu. Jadi modalnya itu tuh ingat apa yang udah kejadian, apa yang udah pernah dialami, terus dirasakan kembali, baru ekspresikan saat ini. Nah itu baru jujur lah acting. Aku punya satu lagi nih, satu video lagi. Ini nih.
tukang dagang itu tuh. Apa itu? Itu tukang apa sih? Tukang roti. Dia langsung lompat. Itu apa? Langsung Tukang Beloknya kita jaganya belok ke kiri. tukang siomay atau apa? Aduh, itu tadi ada tiba-tiba belok ke kanan tuh apa? Ngetril. Zaman sekarang video kalau nggak nyeleneh nggak akan viral, bener nggak Mare? Bener. Sama kayak Superman. Superman karakter yang viral di Garut. Di Garut. Di Garut. Gatel nih. Garut. Tadi lu kan di mana? Di Garut. Terus tiba-tiba terkenal. Tadinya anak Jakarta di tim ya kan di KJ. Terlepas dari lu anaknya Epy Kusnandar gitu ya, yang sudah besar sekali namanya. Terus tiba-tiba lu di Garut main filmnya Bokap nih, yang dulunya sekarang Ribon, terus jadi terkenal. Gimana? Perasaan lo yang dulu tuh lu kan mikirnya juga Sebetulnya nggak kerasa bisa. sih, nggak kerasa. Maksudnya nggak kerasa perubahannya. Cuman yang kerasa mungkin tiba-tiba banyak yang respon. Ya sebenarnya biasa aja juga. Maksudnya nggak sampai, aduh, jadi terkenal nih. Nggak gitu juga. Jadi ya biasa, cuman jadi lebih banyak orang yang merhatiin, ngeliatin. Sampai bocah-bocah ngikutin dari belakang gitu. Bocah-bocah itu sumpah, Iya, sampai iya ada gitu juga di Garut. Sampai apa ya? Kalau syuting itu kan suka ada break Jumatan. Iya. Ditungguin semua itu berjejer ngikutin. Jadi Suparman kemana sampai ke saf yang paling depan, anak kecil semua tuh pernah. Sampai masuk ke dalam ranah sholat. Itu bocah-bocah semua ngikutin. Memberikan suatu hal yang dampak positif ya. Sampai kayak seolah ngejadi bodyguard gitu tuh anak-anak kecil, bocah-bocah itu. Tapi kan sebelum lu menuju proses itu, pasti kan ada proses di mana lu berjuang. Benar. Pasti kan gue setiap kali dengar apa teman-teman gue ya gitu ya, yang aktor, aktris, kemudian dia sutradara atau seniman besar lainnya, nggak pernah luput dari masa di mana dia lagi merakit. Ya nggak sih? Iya benar. Ya lo kan udah 13 tahun bisa dibilang gitu ya, 2010 ya tadi mulai. 2010 sampai sekarang 2023 berarti kan 13 tahun tuh kira-kira ada asam garam dan apa kan stigmanya kan ya kalau kan dia anaknya aktor. Nah, ya, lu punya aja udah apakah lu abang ada link itu juga atau gua enggak tuh, gua sebenarnya enggak ngaruh mau ada bapak gua aktor tapi gua mau berjuang tetap sendiri. Ada sih perkataan maksudnya nggak pernah kepikiran udahlah tenang anak aktor nanti juga bakal ada linknya. Soalnya kalau nggak ngapa-ngapain juga kan nggak bakalan jadi masuk ke wilayah itu. Contohnya waktu belum kuliah kan ditanya sama sutradara nggak bisa jawab apa-apa. Padahal ditawarin langsung loh mau jadi aktor atau belakang panggung. Itu basa-basi aja karena ada bapak lo. Maksudnya ya atau peduli atau gimana ya nggak tahu. Cuman kan nggak bisa jawab juga tuh dan nggak jadi juga ketika nggak dijawab. Coba kalau ngomong mau jadi aktor bisa aja. Nginep di kampus? Hampir. Tinggal di kampus? Sempet ada semester. Berapa lama? 1 semester. 1 semester? 6 bulan tinggal di kampus? Di mana? Di Warpat? RBT. Kayak polisi lu nanya di RBT, ruang bawah tanah. Ruang tanah, iya. Perih banget. Setelah lulus barulah mulai casting, nyari-nyari peluang bisa main selain di panggung gitu. Casting ditolak berapa kali? Casting jarang casting juga masalahnya. Waktu itu casting nggak sih di Bokmen? Casting dong. Casting ya. Kan pilih. Ada kandidatnya banyak ya. Ada kandidatnya banyak. Tapi karena emang gua nyari orang yang kostumnya pas aja. Kebetulan. Jadi peluang lah. Maksudnya kan nyari-nyari kemana itu juga kan. Bener, nyari link, nyari bergaul kemana. Kalau diem aja di kampus juga kan mungkin. Penting tuh dari semua hal tuh ya. Betul. Memang namanya kita bersosialisasi dan memperbanyak teman ya kan. Network. Penting banget. Ini kalau minggu lalu nggak kesini nggak bakalan talk show sekarang. Nggak talk show. Bisa jadi lupa juga. Ya, selain itu juga emang Allah sudah menakdirkan itu dengan kadarnya gitu. 50.000 tahun lalu sudah tertulis. Sudah tertulis ketemu di sini. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja. Masalah pertemuan jodoh kan rezeki dan lain sudah diatur, jadi nggak ada masalahnya. Ya, betul sekali. Momen terendah lo apa? Momen terendah. Sama 13 tahun. Ya itu aja, maksudnya saldo 0 aja. Saldo 0 biasa. Nggak minus kan? Rendah itu mungkin ya. Sekarang aduh gue gini amat nih hidup gitu. Iya, bukan masalah uang nggak ada sebenarnya waktu itu semenjak kalau setelah beberapa kali yang diinginkan misalkan mau ini tapi nggak tercapai, nah paling itu tuh kok nggak bergerak, nah itu tuh jadi malah diem
di kosan ngurung ya kan. Nah itu tuh paling masa-masa abis lulus terus gak tahu mau ngapain. Ada sebenarnya itu, jadi nggak langsung syuting kan, malah baru-baru dapet sinetron itu tahun beberapa bulan sebelum COVID lah. Itu baru-baru pertama kali dapat sinetron di RCTI Gober, sinetron Gober. Dapat 30 episode, keburu COVID berhenti, ya udah langsung dapat Suparman setelah COVID. Udah jalan 2 season. Langsung naik 9 tahun kosongnya tuh kagak syuting, lu bayangin. Soalnya di syuting di Gober gak ada yang kenalin sama sekali. Kecuali bapak. Siapa aja tuh Gober main tuh? Aktor senior-seniornya siapa aja? Arbani Aziz paling. Terus? Pemain sinetron semua sih. Sinetron semua? Yang dari TOP, pecah ke ini. Di Suparman, yang senior siapa aja? Mas Ayu Clara. Terus? Bapak sendiri. Bapak siapa ya gue nungguin? Bapak siapa ya? Bapak dia ternyata. Dan itu dapat peran sebagai perannya jadi bapak juga, malah jadi canggung. Jadi canggung ya. Jadi kan harusnya malah chemistry-nya harusnya dapat. Cuman ketika ini jadi lebih grogi daripada main sama yang lain. Iya betul. Soalnya kan benar-benar wah satu frame dan perannya jadi bapak. Wah ini kayaknya nggak pernah main apa ya? Teater bareng, nggak pernah main film satu frame. Ini benar-benar adegan yang bapak dan hubungan anak. karakternya itu bapak sama anak juga. Dan di situ paling enak lah proses itu, proses Suparman. Makanya ada yang bilang, proses sinetron itu nggak seru, tontonannya nggak berfaedah. Maksudnya justru Suparman itu banyak banget pelajaran selain dari prosesnya, dari ceritanya juga kan. Malah banyak belajar hubungan interaksi antara bapak dan anak itu dari sinetron itu. Iya. Karena sehari-hari kurang komunikasi. Nah, ketika ada sinetron itu malah jadi deket. Karena dialognya lebih lancar. Jarang bareng gitu ya, jarang ngobrol. Di sinetron jadi sering gitu. Dialognya banyak banget. Ngobrol. Jadi apa yang pengen disampaikan sama bapak? Dari hati ke hati langsung aja. Silakan disampaikan. Udahlah. Bapak ada udah tahu lah maksudnya. Mungkin ada yang belum. Ya ucapan terima kasih sebetulnya. Terima kasih telah menjerumuskan ke dunia ini secara gak sengaja atau emang dijejelin nih masuk dunia keaktoran nih, masuk teater. Akhirnya ditelan sendiri dan malah dinikmati gitu. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya itu hadiah sebetulnya. Nasihat orang tua itu ketika kita ngedengar dan melakukan, itulah jadinya ya ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi ketika di sinetron itu banyak banget perlakuan Suparman yang ditegur, jangan ngelakuin ini, tapi kerasa gitu. Ternyata pesan orang tua nyampein di sinetron ini gitu. Apa yang sebenarnya mungkin bapak saya mau sampaikan di dunia nyata sebenarnya. Jadi selalu dapet. Jadi saya mikirnya bukan karena bapak aktor bagus nih pendalamannya, cuman ketika di situ dapat chemistry-nya, saya nggak ngelihat orang lain di situ. Lihat sosok bapak yang misalkan nasehatin jangan apa, sampai ada adegan Suparman mau nikah terus nggak bilang-bilang. Mau nikah itu beneran lagi jangan-jangan mau nikah nggak bilang-bilang gitu. Gara-gara itu harus bilang nih. Jadi harus segera bilang nih, akhirnya nikah beneran. Itu gara-gara proses ini. Awalnya tuh lo mau nikah emang pengen nggak bilang, cuma karena bukan pengen nggak bilang, susah bilang gitu. Dan kalau terus berlanjut kemungkinan aja bisa nggak bilang apa-apa. Soalnya kan sehari-hari jarang ngobrol. Tapi gara-gara ada momen syuting bareng. Waduh, ini kayaknya disindir sama sutradara nih, misalkan ya, sama penulis naskah. Emang sinetron itu apa ya? Hal yang paling dekat sama masyarakat. Setuju nggak lo? Dibanding film ya. Walaupun gue nggak nyalain juga, film tuh nggak relate, tapi relate juga. Maksudnya sinetron tuh banyak kejadian-kejadian emang yang dekat banget sama kejadian di masyarakat nih, terutama keluarga, anak, istri. Makanya kenapa dulu ya sinetron itu sampai hari ini itu kuat banget untuk nge-build emosi segala macem gitu ya. Oke, kita sambut Kang Epi Kusnanda. Nggak ada. Mungkin ada
teman-teman yang di rumah ya, yang lagi nonton gitu. Kira-kira lo ada sedikit tips nggak nih buat teman-teman yang pingin memulai? Apapun, dalam segala apapun ya? Oke, jadi buat teman-teman yang mau memulai, misalkan ketika udah memulai terus gagal, nah jangan putus asa lah. Kalau emang minatnya ke sana ya, niatnya ke dunia itu, coba terus apa yang udah dilakuin itu evaluasi diri dan gimana cara memecahkan permasalahan diri sendiri. Nah, misalkan kemarin pengalaman di Garut ada produksi syuting sinetron yang stripping 90 episode. Kesusahan nyari talent. Terus banyak ketika buka casting, banyak orang-orang Garut numpuk. Cuman belum pernah punya pengalaman apa-apa. Nah, kalau misalkan terus gagal, coba terus latihan, belajar misalkan kalau emang mau jadi aktor ya belajar acting. Nah, akhirnya kebetulan saya juga tiap hari Sabtu atau Minggu lah ada kelas acting di Garut, sisanya ada di Jakarta, biasanya di kampus di IKJ. Ya kalau mau misalkan sekalian kuliah ya masuk Institut Kesenian Jakarta lah, prodi teater di situ. Mar, tinggi banget nih ya. Berarti kita udah mampir sini nih studio kita. YCC. Apa panjangannya? Kan jelek kan bahasa Inggris ini kan. Youth Creative and Culture. Kita bakal ngebahas seputar tentang anak muda kreatif dan culture. Ini culture Garut kita bawa ke sini. Gatel. Iya. Tetap aja tadi. Ya. Thank you juga nih buat Kate yang udah support baju kita. Thank you, Mar. Thank you. Sukses selalu. Sukses. Coba ngilangin Superman dong, ngilangin Superman. Yo. Tinggal diedit ya. Set dan action. Apa ngilangin?